Aduh, akhirnya sampai rumah juga. Cepet juga ya bro. Coba buka laptop kali ya. Kira-kira tugas apa ya yang belum? Yang belum itu, waduh, hasil video edukasi geografi penduduk. Coba kerjain kali ya. Boleh deh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Glenn Faris Nuraya. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14026230057. Oke, jadi saya di sini izin untuk memaparkan tentang apa sih itu registrasi mandiri. Yuk kita langsung aja kali ya. Tapi saya nggak sendiri loh, saya punya temen namanya Bro Capil. Dia mungkin agak sering pelupa dan mungkin udah sedikit tua ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kan butuh dia untuk pencatatan sipil gitu teman-teman. Langsung aja kita panggilin. Bro Capil, main yuk. Aduh, ini KTP siapa ya? Ini juga kartu keluarga siapa ya? Kok saya bingung jadinya habis libur 10 tahun. Aduh, mana nggak kelihatan lagi. Oh, udah mulai ya? Halo semuanya, perkenalkan saya namanya Bro Capil. Saya di sini mengurus tentang administrasi pencatatan sipil. Kalian mungkin penasaran ya dan bertanya-tanya, apa sih registrasi mandiri itu? Baik, langsung saja ya, saya jelaskan apa itu registrasi mandiri. Let's go! Mengenal apa itu registrasi mandiri? Registrasi mandiri geografi penduduk adalah proses pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan penduduk. Proses ini dilakukan oleh pemerintah dari tingkat desa hingga provinsi untuk memperoleh data kependudukan yang akurat dan terkini, berbeda dengan sensus lakukan 10 tahun. Kemudian kita lanjut ke tujuan registrasi mandiri. Yang pertama ada memperoleh data aktif. Jadi tujuan adalah mencetak perubahan demografi secara real time. Yang kedua ada perencanaan pembangunan. Jadi data itu penting untuk perencanaan pembangunan daerah dan nasional seperti provinsi, daerah kabupaten atau maupun kota. Kemudian ada sistem pelaporan. Masyarakat berperan aktif dalam melaporkan peristiwa kependudukan. Ada instansi yang berkaitan terhadap kependudukan, yaitu Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam administrasi kependudukan suatu negara, khususnya Indonesia. Yang pertama, tugasnya adalah registrasi dan identifikasi penduduk, pemberian layanan administrasi, manajemen data, perlindungan hak-hak kependudukan, serta melakukan inovasi dan peningkatan layanan. Data-data dalam registrasi. Yang pertama adalah pencatatan setiap kelahiran anak, terus kemudian pencatatan setiap kematian, pencatatan pernikahan, pencatatan perceraian, pencatatan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, serta pencatatan adopsi anak. Pencatatan ini dilakukan secara terus-menerus pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten untuk memantau perkembangan penduduk. Selanjutnya, ada syarat dan ketentuan registrasi. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Joko Widodo menandatangani peraturan presiden. Nah, di situ ada persyaratan-persyaratan mengenai pendaftaran penduduk dan ada yang terbaru yaitu pendaftaran iktp. Kita lanjut ke selanjutnya. Cara mendaftar. Nah, di sini ada cara mendaftar seperti urus dokumen kelurahan, membawa KTP dan kartu keluarga, kemudian membuat antrian. Jika tidak ada masalah, maka dalam sekitar 1 jam akan take foto. Seperti itu, nanti hasilnya akan boleh ditunggu ketika sudah jadi. Pastikan juga syarat-syarat dari surat tersebut sudah lengkap dan nomor kependudukan Anda sudah siap. Untuk mendapatkan registrasi mandiri, sebelum kita ke kelurahan, kita harus mempunyai kartu tanda penduduk. Nah, cara untuk mendapatkan kartu penduduk ini, kita harus minimal berumur 17 tahun, beserta membawa kartu keluarga ke kelurahan setempat. Dan jangan lupa ditunggu ya hasilnya. Ini mengingatkan lagi bahwa sebenarnya di Disduk Capil itu ada website online-nya. Cuma ada beberapa yang mungkin belum terdaftar seperti kota-kota lain. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa datang ke kelurahan, sebenarnya pas tahun Covid
itu ada Dukcapil online. Jadi kita tidak perlu datang ke kelurahan, tapi mungkin aplikasi ini sedang dalam tahap pengembangan atau maintenance. Jadi sementara servernya itu error, jadi harus ditutup dulu. Nah, mungkin ada Dukcapil dari kota-kota untuk melihat data-data kependudukan. Seperti yang dilihat, kayak seperti di Jakarta, ada layanannya, ada data-data penduduknya juga. Kemungkinan ini sebagai data akurat dan sebagai data untuk referensi. Bisa dilihat juga, makin turun, ada Ditjen Dukcapil dari Kemendagri. Itu biasanya lebih berisi ke cerita-cerita atau berita-berita yang terdapat pada soal pendudukan. Teman-teman boleh bagi teman-teman yang ingin mencari referensi atau ingin melihat berita-berita tentang kependudukan. Nah, kemudian di sini ada identitas kependudukan. Di sini saya membuka identitas kependudukan yang ada di kota saya, yaitu Kota Depok. Bisa dilihat di sini ada nomor teleponnya, ada alamatnya, bahkan ada fungsi utama dan visi misi dari Dukcapil itu sendiri. Bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini ada jumlah penduduk seperti laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Di sini tertera dengan sangat jelas. Nah, setelah membawa syarat-syarat surat yang dibutuhkan, kita langsung saja yuk ke kelurahannya. Nah, ini saya sudah di depan kelurahan, teman-teman. Kebetulan kelurahan saya sedang direnovasi. Gitu. Nah, bisa dilihat kan? Oke, karena kita udah di kelurahan, seperti yang saya tadi bilang, kalau teman-teman mau buat KTP, kartu keluarga, atau bahkan buku nikah, tapi ini jangan nikah muda ya, teman-teman. Kalian bisa langsung aja ke kelurahan. Nanti kalian bakal ketemu sama admin yang di dalam, lalu bikin temu janji. Mbak, Mas, saya mau bikin KTP, kira-kira bisa kapan ya? Tuh teman-teman, langsung aja daftarin teman-teman, jangan lupa registrasi. Thank you. Sekarang ada yang namanya identitas kependudukan digital atau KTP digital. KTP digital bisa diakses melalui smartphone dengan aplikasi dan memiliki QR Code sebagai identitas digital. Lalu, bagaimana cara membuat KTP digital? Sebelum mulai pendaftaran KTP digital perlu disiapkan ponsel dengan akses internet, NIK, nomor ponsel, dan alamat email aktif. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatannya yaitu: pertama, download dan buka aplikasi identitas kependudukan digital, terus klik daftar. Lalu akan muncul laman konfirmasi yang berisi himbauan supaya proses pendaftaran didampingi oleh petugas verifikasi Dukcapil, kemudian klik lanjutkan. Pada halaman syarat dan kebijakan, klik setuju dan lanjut. Kemudian isi data dan lakukan verifikasi wajah dengan mengklik tombol ambil foto. Saat pemindaian face recognition, pastikan tak memakai kacamata dan masker ya. Selanjutnya, scan QR Code yang dapat dilakukan di kantor Dukcapil. Setelah berhasil, kode aktivasi bakal dikirim ke email, lalu buka email dan klik tombol aktivasi. Masukkan kode aktivasi dan kapta untuk aktivasi IKD, lalu klik aktifkan. Setelah aktivasi selesai, buka lagi aplikasinya, klik cek status, pilih menu masuk, dan ketik PIN yang sudah didaftarkan sebelumnya. Oh iya, perlu diketahui penduduk yang ingin mengaktifasi KTP digital bisa mendatangi kantor Dukcapil atau kantor kecamatan sesuai domisili ya. Tapi gimana ya kalau tiba-tiba ponsel yang ada KTP digitalnya hilang? Apa nggak bahaya tuh? Jadi pada dasarnya KTP digital didesain seaman mungkin karena data dikunci memakai PIN dan ada face recognition setiap membuka sistem. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penduduk bisa melakukan pemblokiran KTP digital. Pemilik KTP digital harus segera melaporkan ke Dinas Dukcapil setempat atau melalui UPTD kecamatan atau mal pelayanan publik. Di sana nantinya petugas akan membantu melakukan penonaktifan akun, lalu aplikasi IKD bisa diinstal ulang dan login kembali di ponsel yang baru.